Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kivo. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya, sampai asap putih mengepul di udara. Seolah bingung dengan apa yang harus dikatakan. Orang itu berkata, "Bila belum jauh, lebih baik saja berhenti. Pesan saya cuma itu aja mas. Anggap saja itu cara saya berkenalan sama Anda." "Maksudnya gimana mas?" tanya Pak Budi. Dan tiba-tiba seseorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Bu Asiri. Seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakan. "Dipanggil dari tadi kok tidak menjawab? Ayo masuk." Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu. Tapi anehnya tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian dengan Ibu Asiri yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu. "Cari apa kamu?" Pak Budi pun hanya diam sembari berjalan mengikuti. Selama di perjalanan masuk villa, Ibu Asiri mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti. Tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah dan bagaimana adat istiadat dijaga di sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat, "sesajen" atau "sesaji." "Budi," kata Bu Asiri, nadanya dalam dan dingin. "Budi, kamu percaya dengan Doro Sasri?" "Enggak bu." "Bagus, awakmu siap dadi abdi nang keluarga iki." Pak Budi terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat itu. "Abdi yang bagaimana maksud Anda bu?" "Abdi yang harus mengikuti majikannya, apapun itu." Pak Budi tidak menjawab. Ia masih mencerna setiap kalimat itu, sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Ibu Asiri langsung berlari penasaran. Pak Budi mengikutinya. Ia masuk ke dalam villa yang rupanya dari dalam seperti bangsal. Banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab, sampai Pak Budi bisa mencium bebauan kemenyan di sana sini. Ibu Asiri berhenti di sebuah bangsal kecil. Setelah menuruni anak tangga, di sana ada pintu tua, lengkap dengan kotak dengan besi layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Doro Sasri duduk di kursi goyang dengan rambut terurai berantakan yang menutupi wajahnya. Ibu Asiri mendekati Doro Sasri yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam termangu melihatnya. Di samping kiri kanan banyak sekali sesajian, lengkap dengan bunga dan dupa di sana sini. Ibu Asiri mengambil sekerawuk atau sekepal bunga 7 rupa. Dengan telaten menyuapkannya ke mulut Doro Sasri. Semua yang Pak Budi lihat benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsal. "Leh," terdengar suara Doro Sasri memanggil Pak Budi. "Kesini nak." Doro Sasri melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya, Ibu Asiri berdiri menatap Pak Budi dingin. Namun mata Pak Budi tertuju pada seenggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjang. "Yanu," kata Pak Budi, gemetar. Ia tahu, itu Yanu yang diikat di atas ranjang. Namun Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya, ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntutnya mendekati Doro Sasri yang terus-menerus melambaikan tangannya. "Nak, kamu mau jadi abdinya Mbah?" "Mbah," kata Pak Budi mengulangi. Doro Sasri tidak pernah menyuruhnya memanggilnya Mbah. Beliau lebih suka dipanggil Ibu, pikir Pak Budi. Dan setelah memikirkan itu, Doro Sasri tertawa, membuat Pak Budi bergidik. Ibu Sasri mendekati Pak Budi, kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong, sudah menyerupai jenazah. "Mandikan." Tempat di samping ranjang ada sebuah kendi besar berisi air, lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutup dengan kain, sehingga kemungkinan ia kesulitan untuk bernapas. Air yang disiramkan terdapat bunga 7 rupa. Tidak hanya itu, di bawah ranjang rupanya ada sepotong ayam cemani yang kepalanya sudah dipenggal. Tidak mengerti, namun Pak Budi menurut saja. Ia begitu ketakutan malam itu. Tidak beberapa lama Doro Sasri jatuh dan turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju Pak Budi. Caranya berjalan nyaris seperti cara berjalan orang tua pada umumnya. Hanya saja ia lebih bungkuk. Tepat ketika Doro Sasri sudah di depan Pak Budi,
Ia melihat Yanu kemudian menangis di atasnya. Pak Budi beringsut mundur, masih tidak mengerti. Dengan cekatan, ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya, kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya mual. Yani yang sedari tadi menggeliat tiba-tiba terbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Doro Sasri kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu, menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu, Doro Sasri duduk di depan Pak Budi yang tampak syok. Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini. Sekarang tanyakan semua pertanyaan yang ingin kamu tahu. Siapa Anda sebenarnya? Tanyakan yang lain saja. Siapa yang ada di dalam tubuh ibu? Yang lain. Yanu meninggal? Ibu Asiri menggelengkan kepala. Enggak. Ragane tok sing mati. Saya bagaimana, Bu? Ibu Asiri tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya sudah ketakutan setengah mati. Tergantung. Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Ibu Asiri lama. Sebelum akhirnya Ibu Asiri pergi. Besok kita pulang kalau semuanya sudah selesai. Pagi hari Ibu Asiri datang menemui Pak Budi. Kemudian ia mengatakan, kamu dicari ibu di teras. Pak Budi berdiri kemudian melangkah menuju Doro Sasri. Doro Sasri diam menatap taman di teras villa. Kamu sudah tahu semuanya, Nak. Pak Budi hanya menggelengkan kepala. Asiri belum cerita ya? Belum, Bu. Habis ini kita pulang. Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang, matanya sayu, kosong seperti tidak bernyawa. Di dalam batin Pak Budi, bergemuruh keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun, ia terganjal bagaimana bila hal buruk menimpanya. Apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain? Adakah yang percaya? Bukti apa yang bisa ia buktikan? Kamu penasaran kan dengan tempat itu? Anehnya, Pak Budi menjawab, ia tidak penasaran lagi. Tidak, Bu. Kok begitu? Oh iya, kamu sudah tahu apa yang ada di sana? Iya, Bu. Saya menebak itu cucu pertama Ibu, kakaknya Yano. Jadi, kamu udah tahu semuanya? Pak Budi mengangguk. Kamu tetap mau berhenti? Enggak, Bu, kata Pak Budi. Saya belum berjanji untuk mau saat ini. Ibu Asiri menawari permintaan mengabdi pada Ibu. Saya sudah tahu. Hari itu, Pak Budi meninggalkan tempat itu. Ia bercerita kepada keluarganya. Namun anehnya, semua yang Pak Budi ceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang sudah tahu, bapaknya menyuruh Pak Budi bertemu dengan seorang saudaranya jauh. Kamu harus dilindungi mulai hari ini. Berangkatlah Pak Budi menemui saudara jauh atas perintah bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu. Namun ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Pak Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan saat sepeda motor RC-nya kehilangan kendali. Untungnya Pak Budi masih diberi selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. Detik itu ia tahu apa maksud ucapan bapaknya, bahwa ia harus dipagari mulai sekarang. Saat motornya diperiksa, di antara ban luar dan ban dalam, ditemukan potongan bambu kuning. Sehingga ketika motor bergerak, membuat ban menjadi selip dan akhirnya hilang kendali. Bahkan saat dilihat, orang yang memeriksanya ikut kaget. Mas, ada diincar orang ya? Kok bisa bilang begitu, Pak? Mana bisa orang memasukkan benda seperti ini ke dalam ban kalau bukan ilmu hitam? Pak Budi hanya diam berdoa, diberikan selamat sampai tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, Pak Budi menceritakan semuanya kepada saudaranya itu. Saudaranya hanya mengangguk, mengerti, bahkan ia tahu di belakang Pak Budi ada puluhan jin mengikutinya. Namun sudah diusir saat menginjak perkarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu. Sosok yang kamu lihat di malam itu adalah kepala keluarga. Ia selalu ikut kepada keturunannya. Atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunan-keturunannya. Kain kafan hanya simbol. Ia hidup dari memakan sukma keturunannya. Kalau saya tanya, ada yang aneh gak sama keluarganya? Sama anak-anaknya? Sama cucu-cucunya?
Tanya saudara Pak Budi. Semua cucunya sikapnya aneh semua. Saudara Pak Budi tersenyum kecut mendengarnya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan besok ya.